berbagai problema hukum terjadi ataupun peristiwa terjadi di publik. Salah satunya mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tidak sedikit korban dari kejadian ini. Mulai dari anak-anak di bawah umur hingga orang dewasa. Nah, seperti apa Kejaksaan Tinggi Jambi menanggapi problema ini dan seperti apa pemerintah menanggapi peristiwa tersebut? Bersama saya Doli Maulana, kita ikuti Jaksa Menyapa. Halo Ibu. Halo juga. Halo juga. Iya. Nah Ibu, ini kita lanjut aja Bu ya. Ya. Kejaksaan Tinggi Jambi memandang tindak pidana perdagangan orang ini seperti apa sih menurut Kejaksaan Tinggi Jambi? Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa pemirsa TV Jambi, menyapa Sobat Adiaksa yang pada kesempatan ini telah mengundang dari Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menyampaikan sekilas mengenai tindak pidana perdagangan orang. Yang dulunya memang tindak pidana perdagangan orang ini susah dibuktikan ya, karena banyaknya modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku. Tapi dulu memang lebih spesifik terhadap korbannya itu anak dan wanita. Tapi seiring perkembangan zaman, tindak pidana perdagangan orang ini akhirnya merambah bukan saja terhadap anak dan wanita, justru terhadap lelaki dewasa pun sudah menjadi korban tindak perdagangan orang. Atas kalau menurut Kejaksaan Tinggi Jambi, TPPO ini apa gitu? Biar masyarakat juga tahu gitu. TPPO itu apa? Dilihat dari perkembangan yang mulai dari dulu yang sulit, akhirnya sekarang karena semakin meluasnya. Jadi tindak pidana perdagangan orang ini yang kita sebut dengan human trafficking ini, ya sekarang itu merupakan tindak pidana termasuk kejahatan manusia. Gitu ya, karena tidak hanya terhadap anak dan wanita, tapi sudah meluas kepada semua segmen baik melalui usia maupun gender. Jadi dalam hal ini juga kemarin juga dengan adanya peristiwa tindak pidana perdagangan orang yang warga negara Indonesia yang dikirim ke Vietnam yang akhirnya gitu, akhirnya Presiden menetapkan bahwa tindak pidana perdagangan harus betul-betul dituntaskan, tidak bisa main-main. Artinya kelas kejahatannya udah kelas lokal dan internasional. Internasional, ya. Atas kalau secara penjabaran apa ini Bu? Tindak pidana perdagangan orang. Artinya kan kalau perdagangan artinya ada jual beli. Iya. Ada jual beli. Ini seperti apa ini kalau dari sudut pandang hukum mengartikan tindak pidana perdagangan orang? Ya seperti tadi kan, kalau misalnya perdagangan itu kan seperti jual beli ya. Jual beli. Sebenarnya nggak jauh beda. Dengan jual beli perdagangan dengan tindak pidana perdagangan orang, karena memang akhirnya memang orang atau pelaku yang memanfaatkan orang itu akan memperoleh manfaat, baik keuntungan material maupun imaterial. Keuntungan pribadi atau kelompok gitu ya. Oke. Gitu. Lantas ini Bu, kalau menurut pandangan Kejaksaan Tinggi Jambi dengan riwayat-riwayat kasus sampai juga bahkan ini menjadi sorotan kepala negara. Iya. Untuk di Jambi sendiri modus-modus apa yang terjadi? Tadi Ibu katakan bermacam modus dari Kejaksaan Tinggi Jambi meriwayatkan ini, seperti apa modus yang ada Bu? Ya, kalau dulu kan flashback saya sebenarnya kan dulu sebelum dinas di Kejaksaan Tinggi Jambi ini dinas di Kejaksaan Negeri Batam. Batam itu kan pintu masuk dua negara yang berhadapan dengan Pulau Batam itu, Singapura dengan Malaysia. Jadi memang betul di Indonesia itu salah satu pintu keluar dan masuknya tindak pidana perdagangan orang itu salah satunya itu berasal dari Batam, karena memang kan banyak warga negara kita yang akhirnya mencari pekerjaan ke Malaysia maupun Singapura dengan diiming-imingi dengan gaji yang besar gitu. Jadi dengan modus-modus akan dipekerjakan di restoran dengan gaji yang tinggi seperti itu kan, akhirnya masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang memang sasarannya itu masyarakat yang golongan miskin, yang betul-betul ekonominya ya sulit. Jadi mereka terhadap golongan inilah sasaran empuk dari para pelaku-pelaku yang bisa memanfaatkan atau mengendalikan posisi rentan mereka itu. Akhirnya banyak
masyarakat Indonesia menjadi tindak pidana perdagangan orang gitu. Kita tahan dulu ya. Kita lihat dulu dari pemerintah sendiri. Pak, ini kalau pemerintah melihat kejadian ini sejauh mana Pak di Provinsi Jambi? Oh baik, terima kasih. Saya menyapa para nonton TV Jambi sebelumnya. Kami dari Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi secara umum melihat bahwa kejadian TPPO ini atau tindak pidana perdagangan orang ini merupakan hal yang sangat menjadi fokus perhatian. Nah, kalau kita flashback ke belakang dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan juga kami diturunkan dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional penanganan TPPO itu, dan juga kami juga ada dari Permensos 30 tahun 2017 tentang penanggulangan orang-orang korban terhadap tindak pidana TPPO perdagangan orang, terutama yang dari Malaysia dan Singapura. Nah, kondisi ini untuk di Jambi saja saat ini kalau TPPO kan bisa kita kelompokkan kalau menjadi 3, Pak. Ada yang skala lokal, ada skala nasional, ada skala internasional. Kalau yang skala lokal, kami melihat ini ada perdagangan orang, wanita yang ada di Jambi. Dan kalau skala nasional itu tadi banyak terjadinya penawaran pekerjaan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming tertentu di suatu daerah di Indonesia ini, dan ini banyak sekali terjadi. Untuk tahun 2023 yang lalu, akibat dampak penipuan daripada iming-iming janji dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, kita di Dinas Sosial itu mengembalikan 701 orang. 701 orang korban. Di atas 1.000 tuh Pak. Belum hampir 1.000. 700 ya, kan hampir 1.000, 701 orang yang kita kembalikan ke daerah asal. Jadi mereka terlantar di Pekanbaru atau di Batam. Kemudian pemerintah Kota Batam sesuai aturan yang berlaku itu diopor mereka tidak boleh langsung ke provinsi yang bersangkutan atau langsung melalui provinsi yang tetangga. Jadi ini sudah kita lakukan. Nah, sebagai contoh tahun ini saja baru kisaran 2 bulan lebih sedikit ini kita sudah menyelesaikan mengembalikan orang-orang terlantar itu 131 orang. Nah, ini kami melihat ada kecenderungan peningkatan. Itu belum lagi yang skala internasional, penipuan TKA. Nah, itu tetap juga nanti dari Kemensos, dari pemerintah pusat, kemudian ketika embarkasi Batam mau dipulangkan lewat kapal, itu tetap Provinsi Jambi akan kena. Apa dikembalikan ke Sumatera Selatan, ke Sumatera Barat, atau ke daerah lain di Indonesia. Ketika yang bersangkutan si korban itu adalah orang Jambi, nah kewajiban kita mengembalikan dari Jambi ini ke daerah dia, ke Kabupaten A atau ke Kabupaten B, gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Dari tahun 2023 hingga tahun 2024 ini, Yeah. tadi kan ada penyelamatan warga terlantar. Yeah. Nah, itulah terbelakang mereka itu terlantar apa karena perdagangan orang atau ada latar belakang yang lain, Pak? Ya, banyak faktor. Setidaknya menurut kacamata kami dari sosial itu ada 3 minimal. Pertama adalah faktor ekonomi, faktor pekerjaan yang sulit di daerah asal, daerah mereka di mana mereka tinggal, sehingga mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih gitu, dan tergiur dengan tawaran Iming-iming tadi ya, Pak, ya? iming-iming, baik itu bisa saja dari perusahaan resmi, bisa saja dari agen-agen liar. Nah, jadi mereka menawarkan pekerjaan, kemudian dengan mereka juga harus menyiapkan syarat-syarat administrasi. Mereka harus, kadang-kadang mereka sanggup menjual tanah, menjual harta yang mereka untuk mengejar iming-iming tersebut. Tapi faktanya mereka ditipu. Nah, ini salah satu itu salah satu contoh. Yang kedua mungkin dari psikososial. Karena ada masalah rumah tangga atau masalah keluarga yang membuat mereka tidak betah di daerah itu, di rumah tangga itu, mereka melarikan diri.
Nah ini menjadi objek vital juga untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor sulitnya mencari pekerjaan di daerah. Ini juga menjadi faktor penentu juga, sehingga mereka mau tidak mau suka harus merantau mencari pekerjaan di daerah orang lain gitu. Nah, ketika ini pernah kami kejadian sekali. Tapi ini dari daerah kita Pulau Jawa, dan awalnya mereka bekerja di Batam, kemudian perusahaannya tutup, mencari pekerjaannya tidak dapat, akhirnya telantar, nggak ada keluarga, maka mereka kembali dikirim melalui darat dari teman-teman dari Batam ke Kuala Tungkal ke provinsi mengembalikan ke daerah asal, tapi melalui via darat gitu. Nah, karena ada kewajiban dalam ketentuan perundang-undangan, pengembalian korban itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bisa dari kami nanti ke pos Sumsel ke Lampung, ketika daerahnya ada di Banten ya kita kirim sampai ke Banten. Ini kalau saya nggak salah dengar, Pak, tadi ada latar belakangnya itu sepertinya tidak ada terkait TPPO-nya di situ. Mereka diiming-imingin bekerja. Nah, berarti pemerintah belum mendata adanya TPPO gitu, Pak. Tadi kan ada masalah pekerjaan, masalah faktor tidak nyaman di keluarga. Nah, maksudnya secara subjektifnya ada nggak mereka itu di antara 700 sampai 100 orang tadi itu yang diantaranya itu korban dari tindak pidana perdagangan orang, Pak? Kalau kita identifikasi, cuman mungkin nanti definisi TPPO-nya yang harus kita bedah dulu kan. Jadi udah terbedah, Pak? Hah? Udah terbedah, artinya udah terdata. Yang mana ini versi TPPO, yang ini versi latar belakang broken di dalam keluarga. Ya. Atau itu udah terdata, Pak, yang mana TPPO orang? Kita punya data itu, faktor penyebab mereka terlantar itu apa. Artinya pertama mereka diimingi pekerjaan, yang seperti Ibu Jaksa sampaikan tadi. Ternyata sampai di lokasi mereka ditinggalkan saja oleh penyalur. Nah, itu menjadi salah satu kategori TPPO. Kalau saya nggak salah, Bu ya. Kemudian ada juga yang mereka yang oleh agen-agen tertentu yang berkontrak dengan pihak perusahaan tertentu, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ternyata ketika mau melaksanakan kontrak kerjasama ternyata ada hal lain yang miss, jadi mereka juga terlantar. Nah, jadi kita terutama dari dinas sosial, dari pemerintah provinsi itu wajib gitu. Nah, ada lagi yang mungkin kadang-kadang kita temui korban TPPO ini sudah mengalami gangguan, baik itu fisik maupun non fisik ya. Seperti ada yang sudah menjadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, itu kita harus pemerintah daerah itu wajib membuat tempat penampungan. Nah, atau kalau kita ada panti ODGJ namanya. Nanti kita akan lanjutin. Sepertinya siap. sudah makin mendalam pembicaraan kita. Siap. Kita akan kembali pemirsa setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.